Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, masih bersama saya Dominic. Dan kali ini masih di sesi yang sama, OS3. Tema kali ini lebih ke mengungkap benda-benda bertuah atau benda warisan leluhur. Baik, menindaklanjuti dari sahabat Joy kita, sahabat kita ini namanya Mas Andi. Dia mempunyai sebuah benda peninggalan dari leluhurnya dulu, dan Mas Andi ini tidak bisa mengerti apa fungsi atau apa maksud dari benda ini. Nah, kemudian dia komen di kolom komentar, lalu saya balas, saya arahkan untuk DM ke Instagramnya Joy, dan kemudian saya kasih nomor adminnya Joy. Nah, dari sinilah kami mengagendakannya, menjadwalkannya ke rumah Mas Andi. Lalu saya ke sana, ke rumahnya Mas Andi waktu itu pagi hari, dan di sana saya disambut baik, dan akhirnya dia mulai menceritakan apa yang menjadi pertanyaannya selama ini, menjadi pertanyaan dalam hatinya. Dia tuh dikasih benda warisan dari leluhur yang dia tidak bisa ungkap maksud dan fungsi dari benda bertuah ini atau benda peninggalan leluhur ini. Dari kemarin memang saya ingin berkonsultasi, yang jelas berkonsultasi untuk lebih mendalami apa yang ada di dalamnya, terus memang fungsinya untuk apa, itu yang masih menjadi pertanyaan besar. Nah, lalu tidak panjang lebar, langsung aja si Mas Andinya ini saya suruh mengambil bendanya biar langsung bisa saya lihat, saya cek secara energinya seperti apa dan maksud dari benda ini apa. Setelah benda itu saya bongkar, saya keluarkan, ternyata benda ini berupa bungkusan waktu itu saya bongkar tuh ada sekitar 3 bungkusan kain itu yang memanjang, dan ini ujungnya ini diikat, sini juga diikat, jadi mirip kayak ini ya, maaf nih, kayak pocong, jadi kayak dipocong itu panjang gini, cuma 3. Dan kainnya tuh ada 3 rupa. Yang pertama itu warnanya putih kayak kain mori, lalu yang satunya kayak kain sarung gitu ya, yang satunya berwarna coklat. Saya kurang begitu paham, karena beberapa bendanya itu juga sudah hancur, sudah terlepas dari bodinya ini, bahkan kainnya ini jahitannya sudah lepas semua. Ini berarti jenengan sama sekali mboten diceritani fungsine gunane mboten ya? Mboten. Sempat disebutkan namanya napa istilahnya lembu. Itu ada limbahnya itu kan. Misalnya seperti itu. Namanya itu manusia ini. Terus sampean juga dikasih tahu nggak masalah perawatannya? Ya ada. Jadi setiap malam Senin Kliwon itu adalah seperti apa ya, selamatan seperti itu. Senin Kliwon. Iya. Sampai sekarang masih sampai melakukan itu? Masih, yang jelas itu kan sekaligus hari kelahiran saya. Senin Kliwon. Iya.
Mbahnya asli orang sini mas? Iya. Lalu di dalam itu, jadi 3 benda ini di satu wadah yang terbuat dari bambu, anyaman bambu atau semacam besek kalau di Jawa itu ya, di dalam besek itu. Lalu di dalamnya ada lagi besek kecil ukuran segini kotak, dan itu juga bisa dibuka. Itu dalamnya ada rajanya. Karena memang sudah terlalu lama, jadi sudah tidak bisa diamati. Bahkan untuk rajanya ini kertasnya ini sudah ini lapuk. Kalau dibuka pasti hancur. Jadi saya nggak akan berani buka. Tapi secara energi saya bisa membacanya bahwa ini adalah semacam rapalan, dan rapalan ini untuk diucapkan oleh orang yang memegang benda ini. Jadi kayak semacam mantra atau kata yang diucapkan untuk melengkapi dari benda-benda yang ada di dalamnya ini. Lalu saya tanya nih ke Mas Andi, Mas ini dari siapa? Dia menceritakan bahwa benda ini memang bukan dari keturunannya asli. Jadi Mas Andi ini hanya dikasih seseorang karena menurut dia keturunannya berikutnya ini tidak mau menerima ini dan tidak tahu fungsinya, dan juga dia tidak begitu percaya dengan hal seperti ini. Sudah diikhlaskan untuk saya, jelas seperti itu, karena beliau umurnya sudah sekian, terus anaknya juga di luar kota semuanya, jelas di luar pulau, dan anak-anaknya itu sudah enggan untuk memiliki benda itu. Yang jelas tidak mau seperti itu, tidak menerima dengan hal-hal seperti itu. Makanya ini seorang kakek ini ya, kebetulan yang memberi seorang kakek. Seorang kakek ini mewariskannya ke Mas Andi. Nah, Mas Andi ini sebenarnya bukan apa-apa dari kakek ini, atau tidak ada hubungan persaudaraan dari kakek ini. Tapi dia memiliki hubungan yang erat dan baik dengan ayahnya Mas Andi. Lalu ini diwariskan ke Mas Andi. Yang mau saya tanyakan, Mbah ini dari bapaknya Mas Andi atau ibunya Mas Andi? Sebenarnya Di luar bukan ya? di luar, udah di luar lingkaran keluarga sebenarnya. Ternyata ibu juga ya? Cuma kalau dengan bapak itu kenal, akrab gitu. Kalau dengan bapak saya kan akrab. Terus. Nah, setelah saya tanya, Mas Andi ini sampai ini dikasihkan ini posisi yang dipegang kakek ini sudah keturunan keberapa? Nah, lalu dia menceritakan bahwa kakeknya itu sendiri sudah keturunan yang ke-5. Terus dari sejarah yang saya dapatkan itu memang benda warisan turun temurun dari dikatakan mbah atau sesepuh saya, itu warisan udah ke-5, turunan ke-5 kan seperti itu. Nah, setelah saya bongkar, lalu saya jelaskan detail apa benda ini dan fungsinya seperti apa. Ini sebenarnya kan simbol-simbol kehidupan mas. Jadi ini juga simbol kehidupan, bahwa nanti orang tuh bakarnya semua tuh kembali ke sana. Contohnya kayak ini, makanya ada kayak semacam tali menurut nek ngaran tali pocong. Iya. Nah, tapi ini bukan sing real tali pocong enggak, soalnya tali pocong tuh panjang mas. Ini nggak dibuat real nggak cukup, hanya ini simbol saja biar nanti orang tuh sadar bahwa ujungnya nanti semua tuh kita akan kembali ke sana. Kenapa tidak ini mas, kayak apa kain apa mas ini, kain pakaian. Iya. Nah ini kan kaitannya kalau sinkrono sandang pangan papan semua sebenarnya ke sana. Nah ini sebagai simbol-simbol bahwa nanti orang yang megang ini diharapkan tuh proses mencari ini ya penghidupan, terutama untuk melengkapi kehidupan yang kaitannya dengan sandang. Kan orang Jawa itu disik mas, itu yang paling pokok itu cuma telu, sandang, pangan, papan. Jadi mungkin nek wis duwe telu iki dirasa sudah bisa menjalani kehidupan yang semestinya normal. Ini simbol-simbol. Maka benda ini memang benar-benar memiliki energi tua.
dan saya menangkap dari energinya itu. Dan di situ saya menjelaskan panjang lebar soal bungkusan-bungkusan ini, fungsinya seperti apa dan kegunaannya seperti apa. Iya, ada kain di rumah. Iya, di sini kain. Dan ini kan sebenarnya kan gabung ini mas, karena sudah rusak. Iya. Tapi sebenarnya ini jauh ya. Ini sebenarnya. Nah, istilah gue udah lepas ini. Biasa. Ini kan sama tadi ngerti. Nah maksudnya ini judulnya juga kain mas. Iya. Sama kain dibungkus lagi kan coklat, terus dibungkus kain murni. Harusnya di mas. Jadi satu. Jadi satu mas ini. Nah, asli mungkin sekarang harus hadir mas. Ya hampir sama mas sebenarnya. Cuman ini kalau orang dulu tuh ini mas. Orang dulu zaman dulu ya itu masih ada namanya ya, kayak ilmu pengeluluan tuh. Pernah dengar namanya? Iya. Nah ini hampir mirip itu. Jadi bisa digunakan untuk itu. Untuk membuat diri ini tidak terlihat ya, zaman dulu itu. Tapi sih benar-benar songcaknya mas ya. Dan kondisi itu ada beberapa mas yang bisa digunakan. Contohnya kayak ini. Kayak ini fungsinya juga untuk itu. Atau sampean pernah kerungu iki ya. Tapi ki aku juga belum pernah ungkap ya. Cuma cerita, moga-moga ini hanya mitos atau kearifan lokal. Tapi kok sampean pernah kerungu? Pernah. Ya, cuma mitos itu pernah. Nah, itu kan juga untuk perlindungan. Iya. Dan saya menangkap di situ bahwa pemegang pertamanya itu justru seorang wanita, bukan seorang pria. Jadi mungkin leluhurnya dulu yang memegang benda ini adalah seorang wanita. Dan memang fungsi dari benda ini sebenarnya untuk kemakmuran atau pegangan hidup, mempermudah mencari penghidupan yang baik atau melakukan suatu perjalanan hidup yang baik. Nah, jadi ini semacam benda pegangan. Di situ ada petuah-petuah kehidupan. Cuman di situ memang ada mantra. Nah, mantra ini yang saya lihat ini adalah mantra untuk mengaktifkan dari benda-benda ini sendiri. Jadi benda-benda ini berfungsi ketika mantra-mantra ini diucapkan dengan benar oleh pemiliknya. Nah, ini zaman dahulu itu memang jarang orang tuh membaca sebuah rapalan itu dengan dibaca secara langsung. Biasanya dia diingat di dalam hati atau secara ingatan sudah otomatis tahu. Nah, seperti itu. Ditulis itu hanya untuk mengingatkan ketika kita lupa. Kita boleh melihat lagi lalu menutupnya dan ngecak nih ilmu kui atau menerapkan ilmu itu. Nah, kalau nang sing hancur ini iya, saran iki mang surang no. Entah ini hancur entah enggak, nanti tetap disajikan satu aja. Tetap disajikan satu. Dan ini sebenarnya memang ya sudah dimantra. Jadi kain ini semua ini sudah dimantra, sudah didoakan zaman dulu, bahkan ditirakati. Memang orang dulu tuh mau bikin ini itu juga orang sembarang wong sing iso gawe. Jadi bener wong laku, wong sing bener-bener ngerti artine dan fungsine didoani. Nah, ini dibawa untuk keselamatan. Jadi sebenarnya ini Mas, nek di keyakinan agama-agama Abrahamik, aku kan nyebutnya agama nih Mas, agama-agama Abrahamik itu memang mungkin penggunaan yang seperti ini dianggap nanti justru musyrik atau semacamnya, menyimpang. Tapi perlu kita sadari Mas bahwa sebenarnya ini bukan sarana untuk memperkaya diri atau semacamnya, enggak. Jadi ini lebih sekarang mungkin lebih ke pengayom-ayom keluarga, jadi kayak sugesti. Kalau kita mempunyai pegangan ini dari orang yang waktu dulu dituakan atau dianggap dia itu memiliki karomah atau karisma, itu kan membuat ini orang tuh menjadi percaya diri kalau membawa ini. Tapi ini juga nggak sembarangan karena ini sudah didoakan, sudah diberkati, sudah dengan orang yang zaman dulu tuh memang benar-benar melakoni. Ini kayak wong Israel toko broto, nggak pengen makan toko broto. Nah, ini sudah dibikin seperti itu. Jadi
leluhur kita tuh juga sudah memberikan berkahnya, doanya, biar anak cucu yang megang ini juga selesainya mendapat berkah. Tapi tetap berdoa atau mohon apapun tuh tetap pada Sang Pencipta. Mungkin ini Mas, mungkin kalau sekarang tuh orang dengan memegang ya kayak rosario atau tasbih itu jadi percaya diri. Nah itu hal itu sama. Karena kenapa? Ini benda-benda ini ketika digunakan untuk berdoa sama seperti ini, dengan berdoa terus menerus ini akan ada energi kebaikan di situ. Orang yang megang ini jadi ayem akhirnya, jadi santai, jadi orang di pikiran apa ya, jadi percaya diri aja, gak di pikiran was-was atau ini, karena udah yakin dengan doanya. Nah pada saat itu zaman dulu memang untuk keyakinan agama-agama Abrahamik ini kan masuknya juga belum seramai yang sekarang. Pemahaman soal agama juga belum sebaik yang sekarang, makanya ada piander-piander seperti ini. Dan masih banyak lagi kok Mas. Sebenarnya di Jawa tuh kaya akan konjur atau benda-benda bertua, asimat dan semacamnya. Itu banyak termasuk ini. Nah kalau benda-benda ini memang bisa dipastikan ini bikinan manusia. Karena kan kalau benda-benda bertua itu terbagi jadi dua. Yang pertama memang dari alam, yang kedua memang ini dibikin, jadi dibuat untuk pegangan hidup. Nah seperti ini. Lalu Mas Andi ini juga pernah bercerita bahwa beberapa kali banyak orang yang ke situ, termasuk ahli spiritual juga dan ahli religi, bahwa benda ini dianalisa atau dideteksi tidak bagus, tidak baik. Ada yang bilang ini popok wewe. Nah ada yang bilang ini tidak baik lah, ini membawa kerusakan dalam keluarga, ada semacam itu. Tapi ada beberapa kali orang yang meminta ini juga, yang meminta benda ini. Nah setelah saya jelaskan panjang lebar, lalu dia bertanya ini seharusnya bagaimana. Nah lalu saya menjelaskan lagi, ya memang kalau saya menilainya Mas Andi ini sudah keturunan mungkin bisa ketujuh atau terakhir ya, kalau misalnya ditarik garis keturunan. Tapi karena Mas Andi ini bukan keturunan lagi, jadi sudah terputus di sini saya melihatnya. Dan di sini dari energinya benda ini saya melihat ini hanya bisa dimanfaatkan benar-benar tuh hanya 3 pengguna saja. Jadi dari keturunan pertama, kedua, dan ketiga, selebihnya sudah tidak bisa digunakan lagi dengan benar. Bukan bendanya ini yang tidak bisa digunakan. Jadi pemakaian benda bertuah ini ada rapalannya, ada keilmuannya. Ini tidak digunakan dengan baik dan benar, makanya tidak bisa dibilang tidak berhasil. Nah ini memang hanya sampai keturunan ketiga saja ini benar-benar membuahkan hasil. Termasuk kakek ini yang memberikan benda bertuahnya ke Mas Andi, ini juga dia tidak bisa menggunakan 100%. Karena memang zaman sekarang dan zaman dahulu berbeda. Sebenarnya yang saya lihat selain rapalan ini, tapi juga ada lelakunya untuk mengaktifkan benda bertuah ini bisa menjadi pegangan hidup atau bisa memberi aura baik ke si pemegang. Nah, jadi benda ini bukan benda yang mempunyai energi negatif, enggak ya, karena di sini juga ada doa-doa baik yang di situ. Jadi benda ini lebih berfungsi untuk mensugesti diri untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik atau usaha-usaha yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan berumah tangga. Yang saya lihat seperti itu. Lalu saya jelaskan semua di situ sampai Mas Andi benar-benar memahami dari benda ini sendiri. Terus Mas Andi sendiri, iya Mas, menurut sampai dikasih istilahnya kayak kepercayaan untuk merawat ini, itu sing Mas Andi bingungkan atau apa ya? Ini masih ragu tuh yang mana? Sebenarnya yang menjadi ragu itu silsilah dari yang pertama terus menurun sampai sekarang ini kan saya sendiri silsilahnya juga belum begitu paham. Terus yang jelas simbol apa ya, pesan apa yang disampaikan dari benda ini kan seperti itu. Yang jelas benda ini kan paling tidak menyimpan sejarah dari para pendahulu kan seperti itu. Jadi apa pesan moral yang ingin disampaikan pendahulu itu untuk kok sampai
menceritakan hal-hal seperti ini dan kan. sampai turun temurun. Iya. Memang ini mas, untuk kaitannya dengan ini ya, mengungkap sejarah ini kan nanti ada ini mas, ada tahapannya. Jadi kita nanti harus mendatangi makam dari para leluhur ini, karena memang untuk berkomunikasi dengan entitas lain mungkin bisa dengarkan arwah dari leluhur ini sudah rest in peace atau sudah kesana, dan itu tidak bisa diajak komunikasi kalau sudah seperti itu. Tapi untuk meretro hasil dari masa lalu itu memang harus datang ke makam-makam leluhur ini. Setidaknya dari bayi sampean itu yang masih hidup ini nanti dari bapaknya makamnya di mana. Dari situ nanti diambil informasi. Terus nanti ke makamnya leluhurnya dulu di mana. Ini akan ketemu satu persatu. Tapi untuk secara pesan moralnya ya memang menurut aku ini sebenarnya kayak pegangan hidup supaya kehidupan masih atau seseorang yang memegang ini itu jadi lebih ayem, tentrem, dan tercukupi dari segi sandang pangan papan. Dan tindakan selanjutnya saya hanya berpesan jaga ini dan rawat ini baik-baik. Meski Mas Andi sudah tidak bisa menggunakan lagi, tapi apapun yang terjadi, benda ini perlu dilestarikan atau diuri-uri, karena ini ada nilai historinya, sejarahnya. Nanti tinggal ini Mas Andi yang karena sudah diamanahkan yang meneruskan. Jadi ya harapan saya ini, meskipun mungkin sebagian orang menganggapnya ini nggak ada fungsinya, percaya ke Gusti, semua percaya sama Tuhan ya. Benda-benda ini sama aja dengan sarana. Bodoh karung ini mas, percayalah, engkau boleh pangan rakyat kang aku iso. Tapi boleh hentang nanti engkau motor. Bukan berarti kita tuh mendewakan motornya, enggak. Ini cuma sarana aja. Itu perlu digarisbawahi. Semua kembali yang di atas. Baik rezeki, jodoh, karir, dan juga ini apa jenisnya, penyakit, kematian, itu semua ini di atas yang atur. Nggak perlu ini. Karena ini benda tak anggap benda-benda bersejarah, jadi seyogyanya ini juga diuri-uri, bukan untuk sing aneh-aneh, untuk dipercaya sing aneh-aneh. Kita percaya sama Tuhan. Ini hanya sarana diuri-uri karena sudah diamanahkan. Jadi nanti kayak ini mas, misalnya ini ya nanti dibersihkan, ditaruh mori, dimasukkan sini lagi. Dan benda ini tidak sembarangan, dalam arti tidak semua orang juga punya. Nama bendanya ini tidak saya sebutkan, bahkan di videonya ketika saya di sana, berkunjung sana, itu juga saya mute, karena dari pihak yang punya ini atau dari Mas Andinya sendiri juga tidak berkenan untuk diungkap secara langsung apa nama benda tertua ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya sahabat Joy. Semoga menambah wawasan sahabat Joy semua. Mungkin nanti dari kalian sahabat Joy yang pernah tahu benda seperti ini dan memiliki pengalaman atau cerita yang berbeda, monggo silahkan bisa share ke kolom komentar atau nanti bisa DM di IG-nya Joy. Nah, untuk sahabat Joy semua yang memiliki benda-benda bertuah atau benda peninggalan sejarah yang tidak bisa mengungkap atau belum tahu sejarahnya, nanti bisa hubungi admin Joy untuk mengungkap dan kita akan agendakan untuk berkunjung sana. Oke, sahabat Joy, saya rasa cukup penjelasan dari saya untuk sesi mengungkap benda bersejarah. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.